Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Mana ini? Alhamdulillah sejauh ini masih baik-baik saja. Ini Bu, sesuai jadwal. Ini kan sekarang mau observasi. Mungkin besok. Ini yang pasti itu kegiatan observasi. Tujuan kegiatan ini sebenarnya untuk memastikan proses yang berjalan besok bisa berjalan lancar. Baik. Jadi perlu saya ketahui dulu mungkin dari segi yang kegiatan pembelajaran apa yang dilakukan itu mungkin perlu saya ketahui terlebih dahulu. Termasuk juga mungkin bagaimana evaluasi dan masukan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak karena kegiatan praobservasi ini sangat membantu saya juga sebelum pelaksanaan observasi nanti. Seperti Bapak ketahui bahwa di sini saya memegang mata pelajaran IPA. Jadi nanti di kegiatan observasi nanti saya akan mengambil topik aku dan tubuhku, di mana tujuan pembelajaran yang ingin saya capai daripada topik ini adalah pertama, murid dapat mengenali identitas dirinya yang terbentuk oleh karakteristik fisik dan gender. Dua, murid dapat menunjukkan sikap positif terhadap diri sendiri. Dan yang ketiga adalah murid dapat mengenali emosi diri. Itu tujuan pembelajaran. Baik Bu, kira-kira untuk mencapai tujuan tersebut metode pembelajaran apa yang akan dipakai? Pada pembelajaran kali ini saya akan menggunakan metode pembelajaran mendalam, di mana saya akan mengutamakan prinsip pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Untuk ceritakan dalam apa namanya pengalaman belajar dan pengalaman belajar ini ada prinsip pembelajaran itu, prinsip Uraikan. Iya. Bisa disampaikan seperti apa sih sebenarnya? Iya, baiklah. Di pembukaan di prinsip pembelajaran berkesadarannya, saya akan mengajarkan untuk melakukan mengelola emosi dengan cara melakukan nafas bunga. Ya, di awal kegiatannya itu. Bagaimana caranya? Nafas ini adalah sangat bervariasi bagi tubuh kita. Dan di kegiatan mengaplikasikannya, saya akan mengajak anak-anak untuk membuat patung tubuh menggunakan tanah liat. Di mana tujuan dari dalam mengaplikasikan ini agar anak-anak memahami apa saja sih bagian-bagian tubuh anak. Jadi nanti bahan-bahan yang akan saya gunakan itu tanah liat. Ya, saya akan mengajak anak-anak membuat patung atau apa namanya? Plastisin. Bukan tanah liat, bukan plastikin, tanah liat. Ya, yang lebih aman, yang lebih aman. Lalu di terakhir di merefleksi, anak-anak akan saya ajak untuk memamerkan hasil karya mereka, patung diri ini. Kemudian mengajak anak-anak untuk bercermin. Akan saya sediakan cermin besar di kelas. Saya akan ajak anak-anak untuk bercermin, melihat dirinya, menatap dirinya, dan melihat apa saja yang ada di dalam tubuh mereka. Itu saja sih Pak. Oke, bagus itu kegiatan pembelajarannya. Mungkin yang perlu saya tanyakan lebih lanjut untuk memastikan itu terlaksana, tercapai mungkin. Bagaimana Ibu mengevaluasinya nanti? Jadi evaluasi yang akan saya gunakan pada penilaian pembelajaran kali ini, asesmen pembelajarannya itu saya menggunakan teknik observasi partisipatif dan catatan anekdot. Di mana fokus saya pada asesmen ini adalah mengetahui efektivitas pembelajaran, tingkat keterlibatan dan kesenangan anak, serta sebagai evaluasi untuk perbaikan proses pembelajaran selanjutnya. Luar biasa sekali. Nanti kita lihat di pembelajaran berikutnya, Bogi. Secara umum, perencanaan yang Ibu lakukan ini sudah luar biasa. Terima kasih. Bogi, kita lihat realnya seperti apa di. Baik. Selamat Bogi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ketemu lagi di sini. Assalamualaikum Pak. Silakan Bu. Gimana Bu? Alhamdulillah baik sekali. Luar biasa Bu.
dalam proses pembelajaran tadi, kira-kira apa yang menjadi tantangan dalam menerapkan pembelajaran mendalam? Pada proses kegiatan pembelajaran tadi, bagi saya tantangannya di dalam saya mengaplikasikan pembelajaran mendalam ini ketika proses mengaplikasikan itu, ketika saya mengajak anak-anak untuk berkegiatan membuat tubuh dari tanah liat. Anak-anak masih merasa kurang nyaman memegang tanah, merasa takut kotor. Mungkin tantangan saya hanya itu saja sih Pak, sehingga hasil yang mereka dapatkan itu kurang maksimal. Baik. Mungkin di pembelajaran selanjutnya, Ibu mungkin mempertimbangkan alat Bahan iya. mungkin khusus dalam pelajaran ini, mungkin Ibu menggunakan media tertentu yang Iya. Baik. kira-kira anak-anak Iya. yang menggunakan. Iya. Iya. Jadi secara umum apa yang Ibu sampaikan dari dalam pembelajaran sangat bagus, dan di kesempatan berikutnya semangat juga. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak.